Salam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agustinus Nom Jeffrey, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang menjalankan program kegiatan KKN, yaitu di sini saya mengambil dua tema. Tema yang pertama terkait dengan pencapaian prodi, di mana saya mengambil tema tentang edukasi, peranan, fungsi, dan prinsip koperasi terhadap masyarakat dalam masa pandemi. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena sebelumnya saya sudah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar terkait masa pandemi sekarang. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan, terlebih khusus dalam hal keuangan. Di sini saya ingin mempromosikan ke masyarakat bahwa koperasi hadir sebagai solusi bantuan langsung kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang dasarnya mungkin belum mengetahui tentang peranan fungsi tentang koperasi, terlebih khusus pada masa pandemi seperti ini. Maka di sini saya membuat video tutorial yang nantinya saya akan upload di media sosial dan semoga bisa dinonton oleh banyak orang. Terkait program tambahan yang kedua, di mana di sini saya mengambil tema membagi masker dan membuat baliho. Hal ini saya lakukan karena pada masa pandemi saat ini kita harus mematuhi protokol kesehatan, sedangkan penyebaran virus COVID terus berlangsung. Setidaknya harapan dari saya, dengan saya membagi masker dan membuat baliho protokol kesehatan, bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Langsung saja kita masuk ke dalam program kegiatan KKN saya, yaitu edukasi tentang peranan, fungsi, dan prinsip koperasi terhadap masyarakat dalam masa pandemi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu koperasi. Koperasi merupakan kumpulan orang untuk melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh semua anggota. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terbentuknya suatu badan koperasi itu terdiri dari kumpulan orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama guna mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selanjutnya, tujuan koperasi. Tujuan koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan taraf hidup anggota serta masyarakat sekitar, juga mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, ketika kita sudah masuk menjadi anggota koperasi, maka kesejahteraan dan taraf hidup ekonomi kita lebih terjamin. Dalam hal ini, contohnya ketika kita ingin meminjam uang karena kebutuhan yang sangat mendesak, di sini koperasi bisa membantu kita untuk memberikan pinjaman dana dengan cepat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu fungsi koperasi. Fungsi koperasi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi umum kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Sedangkan yang terakhir, dalam peranannya, koperasi kerap memberi bantuan seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial.
pembentukan koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu peranan koperasi. Peranan koperasi yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Jadi, dengan adanya koperasi di lingkungan masyarakat, bisa membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Dalam hal ini, koperasi turut membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha. Misalnya, ketika masyarakat yang bergerak dalam bidang UKM atau usaha kecil menengah ingin membuka usahanya atau mengembangkan usahanya lebih besar, mereka bisa meminjam uang di koperasi, dan dari pihak koperasi dengan cepat bisa memproses pinjaman dana dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, berperan meningkatkan pendidikan perkoperasian dan dunia usaha masyarakat. Dalam hal ini, koperasi dapat memberikan pendidikan kepada anggota dan bisa mengamalkan pengetahuan tersebut pada masyarakat luas. Yang keempat, sebagai alat perjuangan ekonomi. Jadi, sesuai dengan prinsip koperasi, bahwa koperasi harus memiliki kemandirian sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lain. Majunya koperasi dapat mendorong dan meningkatkan taraf hidup kita sebagai anggota koperasi. Membangun tatanan perekonomian masyarakat, maksudnya koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian kita di lingkungan masyarakat. Dengan memberdayakan koperasi, berarti di sini kita juga bisa memberdayakan perkembangan ekonomi masyarakat. Yang berikut, kita masuk ke dalam prinsip dasar koperasi. Prinsip yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi dalam hal ini, seseorang yang ingin masuk ke dalam badan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka, tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahkan, ketika ingin keluar dari koperasi tersebut, tidak ada dorongan atau ancaman dari siapapun. Sedangkan, yang dimaksudkan dengan sifat terbuka yaitu tidak ada diskriminasi antar anggota. Semua anggota di dalam koperasi diberlakukan secara sama. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dalam hal ini yang dimaksudkan semua kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh semua anggota hasilnya nanti akan dinikmati dan dirasakan oleh semua anggota. Jadi, jika pengelolaan dalam koperasi tersebut baik, maka semua anggota akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota. Selanjutnya kita masuk ke bagian pokok dari program kerja KKN saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tahapan dan prosedur pencairan dana koperasi simpan pinjam. Supaya kita bisa meminjam uang di koperasi karena keperluan kita, yang pertama, kita harus berstatus sebagai anggota atau calon anggota koperasi. Yang kedua, wajib mengisi formulir pengajuan pinjaman yang tersedia. Yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP suami istri dan surat nikah jika yang sudah menikah. Yang kelima, memiliki kartu keluarga atau KK, rekening listrik, slip gaji, dan buku pensiun jika diperlukan. Sedangkan yang terakhir, persiapkan berkas sebagai jaminan seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, dan lain-lain jika meminjam dana dalam jumlah yang besar untuk keperluan bisnis. Jadi, setelah semua berkas dimasukkan, dari pihak koperasi akan dengan cepat memproses semua data-data yang telah ada. Jadi kita sebagai anggota yang sudah mengajukan pinjaman tinggal menunggu saja. Nanti dari pihak koperasi yang datang mengkonfirmasi kita untuk proses selanjutnya. Setelah semua berkas diproses,
dari pihak koperasi akan memanggil yang bersangkutan selaku peminjam atau pemohon untuk datang ke kantor koperasi sesuai dengan tempat tinggal terdekat. Setelah itu, maka pencarian dana akan segera diproses. Di sini koperasi ingin menunjukkan bahwa tingkat presentasi kerja koperasi sangat cepat dan membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Baik, itu saja video edukasi dari program kerja KKN saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cornelius Kron selaku dosen pembimbing KKN saya, dan juga semua dosen akuntansi Universitas Katolik Widya Mandiri Bendera Kupang, dan juga teman-teman semua yang turut berpartisipasi dalam kegiatan saya ini. Sedikit himbauan dari saya, pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.